Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu. Dan maaf ya untuk teman-teman, ada yang nanya katanya, Teteh kok nggak upload video baru katanya. Dia itu barangkali nyari video saya atau gimana, saya juga kurang tahu. Dan dia nanya langsung di DM saya gitu ya, atau dipesan di TikTok gitu. Nah, jadi kali ini saya akan membagikan resep bolu pisang andalan saya ya. Ini tuh bolu pisang andalan waktu saya jualan di rumah gitu ya teman-teman. Ini tuh super enak, super lembut, jadi wajib kalian coba ya teman-teman. Untuk bahan-bahan di sini akan saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian gak usah nanya lagi, tinggal kalian cek di kolom deskripsi dan sekalian simak videonya hingga selesai biar kalian paham ya, biar kemudian kalian itu bisa langsung bisa gitu ya. Nah, untuk pisangnya ini tuh 3 buah pisang ya teman-teman. Ini tuh pisang yang sudah mateng, manisnya udah manis banget ya. Untuk gulanya di sini saya menggunakan 3/4 cup ya teman-teman. Kadang saya menggunakan setengah cup, kadang 1 cup, tergantung pisangnya itu saya tahu ini tuh udah matangnya itu mateng gitu ya. Nah, kemudian untuk tepung terigu di sini saya menggunakan 2 cup tepung terigu. Kemudian 1 sendok makan baking powder dan 1 sendok teh baking soda. Maaf teman-teman, tadi tuh baking sodanya 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh, dan juga 1 sendok teh vanila bubuk. Nah, untuk susu cairnya 1 cup ya teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan telur? Karena kalau saya itu nggak terlalu suka bau amis gitu ya. Nah, kalau kalian ingin diganti dengan telur boleh. Ini telurnya itu harus 4 biji ya teman-teman. Jadi untuk mengganti susu cair bisa diganti dengan telur ya. Nah, kasih sedikit garam. Ini tuh saya lupa tadi ke video ya. Saya tuh kasih sedikit garam sama tepung tadi itu ya. Nah, kalian mau diaduknya seperti ini, mau kalian mixer gitu ya, mau kalian pakai garpu boleh teman-teman. Yang penting tercampur rata ya. Dan untuk teman-teman kok bisa mengembang katanya karena nggak pakai SP gitu ya, atau bisa lembut seperti itu. Nah, kalian itu harus tahu baking powder sama baking sodanya itu masih aktif dan masih bagus gitu ya. Jadi untuk bolunya itu bisa lembut begitu. Nah, ini tuh saya menggunakan 150 ml mentega yang sudah saya cairkan ya. Nah, kalian karena ada yang nanya, Teteh kalau minyak diganti mentega bisa nggak? Boleh, saya bilang tapi dicairkan dulu. Nah, jadi ini tuh 3/4 cup ya, jadi nggak sampai 1 cup gitu ya, pokoknya kurang lebih 150 gram gitu ya. Ini tuh menteganya, karena kalau di Indonesia kan harga mentega sama harga minyak goreng itu hampir sama ya. Yang 1 gelas itu kurang lebih 4.000. Iya, 4.000 6.000 lah. Kan kalau mentega itu seperapat itu cuma 4.000 5.000 sama gitu ya. Tergantung kalian mau merek apa gitu kan. Ada brand yang dari ini, brand ini, brand ini. Boleh ya. Nah, gini. Jadi untuk usaha itu saya itu 1 loyang ini tuh saya jual 30.000 ya teman-teman. Ya namanya juga di kampung, mau dijual 40 50 nggak laku ya, mending ngambil dikit tapi kita agak lumayan gitu ya, orderannya itu ada terus. Nah, hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi enggak lembek dan juga tidak keras ya. Jadi kalian samain semua, kalau pakai gelas ukurannya semua pakai gelas ya. Misalkan terigunya pakai gelas, gulanya pakai gelas, itu jadi ukurannya itu sama gitu ya. Kalau saya suka menggunakan takaran cup. Nah, untuk loyang ini saya menggunakan 18 cm ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk adonan ini bisa juga untuk loyang 20 cm gitu ya. Karena itu ketinggian. Ini tuh ukuran 18 pokoknya. Jadi agak naik gitu. Saya tuh sengaja biar tinggi gitu. Jadi saya pakai ukuran 18. Kalau kalian mau ukurannya 20 boleh ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini. Kemudian saya panggang kurang lebih 60 menit dengan suhu 160 ya.
Jangan lupa dipanaskan dulu ya ovennya sebelum dimasukkan ke dalam oven cake-nya. Nah, seperti itu. Tunggu sampai matang. Nah, ini hasilnya sudah matang seperti ini. Lalu akan saya balik, ini tuh masih agak panas ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini teman-teman. Ini anti lengket ya. Tuh. Kalau pakai mentega jadi wangi mentega gitu ya. Dan hasilnya super enak, super lembut. Pokoknya wajib kalian coba, dan kalau untuk ide jualan ini cocok banget ya. Tuh seperti ini. Kan kalau di kampung kebanyakan pengennya enak dan murah gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau untuk jualan kalian itu harus beli pisangnya itu yang udah matang di pasar gitu ya. Kalau saya seperti itu, kan saya dekat gitu ke pasar, jadi saya tuh beli berapa sisir gitu ya. Misalkan ada yang pesan 6 loyang, 4 loyang, 8 loyang. Nah, kayak gitu saya suka belinya. Jadi beli yang udah matang di pasar kan agak murah gitu ya. Bukan karena agak murah sih, kalau saya beli yang kalau masih yang belum matang banget itu, ke pisang, ke bolunya itu enggak nyoklat kayak gini ya, masih agak putih-putih kayak gitu. Jadi saya udah nyoba gitu. Dan usahakan kalian harus pakai baking soda. Kalau pakai baking powder doang ya, hasilnya itu bolunya itu enggak seperti ini warnanya. Jadi putih gitu ya, agak putih gitu. Kalau pakai baking soda itu nah warnanya cantik seperti ini, teman-teman. Pokoknya ini tuh recommended banget untuk orang yang nggak suka telur dan yang suka sama pisang gitu ya. Nah, untuk susu cair bisa kalian ganti dengan susu bubuk 1 bungkus ya. Dan untuk cairannya pakai air 1 gelas. Ini tuh airnya air dingin, air biasa, bukan air panas ya. Nah, seperti itu aja ya teman-teman. Pokoknya jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Dan silahkan kalian tag di Instagram saya kalau sekalian bikin bolu pisangnya. Terima kasih telah menonton video ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.